Halo semuanya, selamat datang di Hill Channel. Kali ini kita bakal nge-review satu unit mobil. Tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan saja videonya. Kembali lagi bersama saya Kevin Enrico. Di sini saya ingin mereview salah satu mobil lawas dari produk Mitsubishi yang bernama Mitsubishi Kuda. Dan yang akan saya review ini adalah Mitsubishi Kuda Grandia. Dimana seperti yang kita ketahui di pasaran Indonesia, Mitsubishi Kuda itu memiliki banyak tipe, yaitu tipe GLS, GLX, tipe Diamond, dan ini adalah tipe Grandia yang ingin saya review. Mitsubishi Kuda yang ingin saya review ini bermesin solar dan dibuat tahun 2005. Ini adalah Mitsubishi Kuda yang terakhir dikeluarkan oleh pabrikan Mitsubishi Kuda. Dan ada beberapa item dari Mitsubishi Kuda sebelumnya yang berbeda. Untuk tipe Grandia ini, item yang paling terlihat adalah item dari bagian depan dan bagian belakangnya. Untuk bagian depan ada perbedaan yang signifikan yang terlihat dari Mitsubishi Kuda lainnya, yaitu terletak pada bentuk lampunya, di mana bentuk lampu Mitsubishi Kuda tipe Diamond, GLS, dan yang lainnya itu dia berbentuk petak. Sementara untuk Mitsubishi Kuda Grandia ini bentuk lampunya itu bentuk lonjong. Dan yang kedua itu bentuk grills. Grills dari Mitsubishi Kuda Grandia ini adalah grills yang menyirip. Dan seperti khasnya Mitsubishi, dia tidak akan meninggalkan logo 3 berliannya yang menunjukkan bahwa Mitsubishi Kuda ini adalah bermesin Mitsubishi. Untuk tambahan lainnya yang saya tambahkan pada Mitsubishi Kuda ini terletak pada ini ada lampu kabut. Lampu kabut ini masih berbohlam halogen. Dan ada tambahan untuk lampu kota. Ya, dan di sini plat nomornya. Ini adalah ruang udara untuk membantu proses pendinginan pada Mitsubishi Kuda ini. Dan originalnya Mitsubishi Kuda ini sudah memiliki fog lamp. Mitsubishi Kuda ini sudah dilengkapi dengan fog lamp. Untuk bagian sisi depan Mitsubishi Kuda ini diberi 2 wiper oleh Mitsubishi, ini original. Dan ada penambahan pada wiper ini, saya tambahkan template. Untuk sisi kirinya ada penambahan antena sebelah kiri. Ya, antenanya hanya sekedar variasi dan tidak berfungsi sama sekali. Kita mulai untuk mereview dari sisi sebelah kanan Mitsubishi ini. Mitsubishi Kuda ini memiliki sistem keamanan rem depan, yaitu rem cakram, dan rem belakangnya itu trompol. Dapat kita lihat bahwa remnya ini adalah rem cakram dengan ukuran ban 205 per 70 R15. Dan untuk ukuran originalnya, ban pada Mitsubishi Kuda ini adalah 205 per 65. Sedangkan ini bannya sudah saya perbesar jadi per 70. Nah, kalau untuk bagian sisi samping diberi tambahan lampu sen samping. Untuk sisi samping kanan diberi antena. Antena ini berfungsi untuk mengakses radio untuk menangkap frekuensi sinyal radio. Untuk handle pintu pada Mitsubishi Kuda ini masih sama dengan mobil lawas lainnya. Dia masih menggunakan handle cungkil seperti ini. Dan untuk pembuka pintunya dia terletak di depan dan di belakang tidak ada. Dan sistem Mitsubishi Kuda yang saya review ini dia menggunakan central lock serta remote untuk membuka dan menutup pintu. Di sini saya melakukan penambahan roof rack. Ini sebetulnya saya tambah agar Mitsubishi ini
kelihatan lebih ganteng dari aslinya. Itu saja untuk bagian samping kanan. Kita lanjut untuk bagian belakang. Bagian belakang dari Mitsubishi Kuda ini, ya, yang beda dari Mitsubishi Kuda ini adalah ini, ban serap. Walaupun pada zaman sekarang ban serap yang berbentuk konde ini sudah jarang digunakan karena lebih terlihat lawas atau kurang modern. Tapi menurut saya ban serap yang terletak di belakang ini membuat Mitsubishi Kuda ini menjadi lebih gagah. Dan kelebihan dari ban serap ini, dia terpisah dengan pintu belakangnya. Jadi ban serap ini bisa dilepas tanpa lengket ke pintu belakangnya. Hal ini dilakukan agar pintu belakang ini tidak turun atau tidak rusak, karena ban serap ini relatif besar. Dan untuk bagian belakang yang lebih terlihat dari Mitsubishi Kuda ini adalah dia diberi lampu yang berbeda dengan Mitsubishi Kuda lainnya, yaitu untuk bagian atas ini adalah lampu stop dan lampu kota. Untuk bagian tengah ini ada lampu sen, dan untuk bagian bawah ini lampu mundur. Dan ada penambahan spoiler. Sebetulnya spoiler ini tidak berpengaruh pada kestabilan mobil. Ini hanya sebagai pemanis saja dibuat oleh Mitsubishi. Ada beberapa barang aftermarket yang saya tambahkan pada Mitsubishi Kuda ini, seperti kamera mundur. Ini diberi wiper pada bagian belakang. Baik, kita lanjutkan ke bagian samping sebelah kiri. Ada sedikit berbeda pada bagian samping sebelah kiri. Di Mitsubishi Kuda ini tangkinya terletak di sebelah kiri. Jadi ini adalah akses untuk pengisian bahan bakar. Itu saja mungkin untuk bagian luar. Mari kita perhatikan ke bagian interior dari Mitsubishi Kuda ini. Oke, sekarang kita sudah ada di interior Mitsubishi Kuda Grandia. Ya, interior Mitsubishi Kuda Grandia pada zamannya tergolong baik dibandingkan dengan pesaingnya, yaitu Toyota Kijang dan Isuzu Panther. Jadi untuk percepatan dari Mitsubishi Kuda ini, kita mulai dari bagian power snelling. Dia memiliki 5 percepatan dan mundur. Dan untuk rem tangan, handbrake-nya terletak di samping handle power snelling. Dan di sini kita diberi armrest. Sebetulnya tidak cocok untuk armrest, tepatnya untuk box tempat penyimpanan barang. Ini ada beberapa tempat penyimpanan barang. Ada juga di sisi depan sebelah kiri tempat penyimpanan barang. Untuk bagian depan juga diberi sun visor. Untuk sun visor sebelah kiri diberi kaca. Jadi kalau misalnya kita bawa gebetan, cocok ini untuk berkaca biar cantik ya. Ini spion tengahnya, dan di sini kita diberi lampu baca. Untuk penerangan Mitsubishi Kuda ini cukup baik. Di sini juga ada lampu ruangan untuk memberi penerangan ruangan ketika ada barang-barang yang tertinggal di dalam mobil. Dan untuk bentuk setiur, dia sudah memiliki palang 4 seperti ini. Dia sudah mulai terlihat modern pada zamannya. Untuk pengaturan lampu ada di switch sebelah kanan. Mungkin nanti saya jelaskan. Ini untuk bagian tengah dulu. Ini adalah tombol untuk lampu hajat. Ini pengaturan AC ada 3. Dan dibandingkan dengan Mitsubishi Kuda yang tipe LGX, mungkin ini udah lebih modern karena dia tidak seperti kompor lagi untuk menghidupkannya, sudah lebih terlihat modern. Dan untuk saya akan jelaskan untuk pengaturan AC ini ada 3 ini. Yang bagian pertama ini adalah untuk membuka atau menutup udara yang ingin diperoleh dari luar. Untuk yang tengah ini adalah ukuran putaran kipas. Dan untuk yang nomor 3 adalah ukuran dingin atau tidaknya suhu yang kita inginkan. Cuman kalau kekurangan dari AC ini, dia belum dilengkapi dengan pengatur suhu otomatis. Jadi untuk mengatur suhunya kita harus tetap lakukan secara manual.
Dan untuk bagian tengah juga dilengkapi dengan head unit. Sebetulnya untuk bawaannya dia hanya dilengkapi dengan CD dan kaset lawas. Mungkin ada contohnya. Tidak ada lagi. Kaset lawas seperti ini. Cuman pada zamannya memang itu sudah cukup. Tapi sekarang ada beberapa penambahan yang saya lakukan, yaitu dengan penambahan LCD pada bagian tengah, dan ini saya rakit sendiri, mungkin kurang bagus. Dan ada penambahan MP5. Ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth, dan itu juga saya rakit sendiri. Jadi untuk bagian tengah juga kita diberi fasilitas asbak. Tidak seperti mobil sekarang, untuk membuang isi asbak ini dapat dilepas. Dan pada bagian interior Mitsubishi Kuda ini, pada bagian depan kita juga diberi cup holder. Kita diberi cup holder 2. Dan untuk ruang-ruang penyimpanan ini cukup luas. Ini cukup luas pada bagian dashboardnya. Dan sudah mulai lebih terlihat modern pada zamannya. Oke, kita mulai dari sisi sebelah kanan. Baik, ini adalah sisi interior dari sebelah kemudi pada Mitsubishi Kuda Grandia. Untuk Mitsubishi Kuda Grandia sudah diberi perlengkapan berbentuk power window, dan untuk door trim ini sudah dimodifikasi, dan kita juga diberi armrest. Tidak terlalu nyaman untuk dijadikan sandaran tangan, tapi cukuplah. Dan pada Mitsubishi Kuda ini juga sudah dilengkapi dengan electric mirror. Ini electric mirror. Dan sudah dilengkapi ini untuk tombol fog lamp. Ini untuk pengaturan lampu. Dan untuk tombol yang sebelah kiri, switch yang sebelah kiri ini untuk pengaturan kipas kaca atau wiper. Dan klaksonnya terletak di bagian tengah. Karena kebetulan yang saya gunakan ini adalah Mitsubishi Kuda yang bertransmisi manual, maka ada 3 pedal di bawah. Dan pada bagian bawah ini, dia untuk membuka kap mesin terletak di bagian bawah. Seperti ini dengan sistem tarik. Dan untuk entertainment dan untuk hiburan yang ada di Mitsubishi Kuda ini ditambahkan dengan speaker. Ini asli, original dari Mitsubishi. Oke, untuk odometer dari Mitsubishi Kuda ini ada penunjuk RPM, ini ada penunjuk kecepatan. Di sini adalah jarak tempuh yang sudah dilalui oleh Mitsubishi Kuda ini, dan ini untuk trip perjalanan. Ini untuk pengukur solar, dan yang di sebelahnya adalah untuk mengetahui keadaan suhu mobil. Di bawah juga dilengkapi dengan beberapa simbol, yaitu yang sebelah kiri adalah simbol untuk mengetahui apakah ada pintu yang masih terbuka, contohnya seperti ini. Dan di sampingnya itu ada yang seperti gulung-gulung. Yang seperti gulung-gulung tadi itu adalah pemanas. Biasanya mobil solar seperti ini tuh dilengkapi dengan pemanas. Dan ini adalah tanda engine. Dan untuk bagian sebelah kiri itu ada penunjuk baterai, keadaan baterai. Di sampingnya ada untuk indikator rem tangan, handbrake. Dan di sampingnya lagi ada untuk indikator oli. Dan untuk mereset trip kita dapat menekan tombol yang di sini. Seperti itu. Untuk sisi keamanan dari sisi driver, sebetulnya Mitsubishi Kuda ini masih memiliki keamanan yang minim karena belum dilengkapi dengan airbag, namun sudah dilengkapi dengan safety belt. Dan untuk pengaturan bangku pada Mitsubishi Kuda ini ya sudah lumayan. Dia bisa maju mundur, bisa ke depan dan ke belakang, dan bisa atas bawah. Namun salah satu kekurangan dari Mitsubishi Kuda ini adalah pada setirnya dia belum bisa, dia hanya fix di sini aja, nggak bisa tilt up tilt down, nggak bisa digeser kemana-mana. Dan untuk bagian pintu
Dia juga sudah diberi tempat penyimpanan walau kecil. Kita sekarang akan mulai mereview bagian interior bagian belakang. Untuk bagian pintu belakang, dia sudah diberi child protection. Ini fungsinya ketika ada anak-anak di belakang, misalnya ini digunakan untuk keluarga, anak-anaknya diletak di belakang. Jadi dengan kita mengaktifkan child protection ini, maka pintu otomatis tidak akan terbuka dari dalam. Oke, inilah fungsi dari child protection yang saya jelaskan tadi. Jadi walaupun untuk pengunci mobil ini tidak terkunci, ketika anak-anak membuka pengunci mobil ini, maka dia tidak akan dapat mengakses handle pintu dari dalam untuk keluar. Jadi handle pintunya dibuka dari luar. Jadi untuk interior Mitsubishi Kuda lainnya saya akan jelaskan. Di sini diberi pegangan tangan. Dan di sini terdapat AC double blower. Dan jangan ditanya lagi bahwa AC untuk bermesin solar seperti ini tergolong dingin. Tanpa double blower pun AC-nya sudah tergolong dingin. Walau seperti itu, Mitsubishi Kuda tetap memberi AC double blower pada tipe Grandia ini. Untuk bagian belakang, untuk legroomnya tergolong luas dan kita diberi kenyamanan yaitu dengan pemberian armrest oleh Mitsubishi, dan di sisi kanan juga diberi armrest. Semua kaca sudah power window dan di sini diberi lampu untuk menerangi ruangan dalam mobil. Dan yang ingin saya jelaskan pada Mitsubishi Kuda Grandia ini, dia ketiga baris dari bangkunya sudah menghadap ke depan semua. Jadi untuk kenyamanan penumpang sudah jauh lebih nyaman. Salah satu fasilitas juga yang ada di Mitsubishi Kuda ini, diberi kelengkapan asbak pada dinding pintu belakang sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan untuk entertainment juga masih diberi speaker. Ya, speaker ala kadarnya oleh Mitsubishi. Dan kita mulai mereview ke baris ketiga. Untuk akses ke belakang, kita dapat melipat bangku tengah dengan cara menarik tuas yang berada di samping bangku tengah ini dan menarik handle yang terdapat di sebelah bawah ini. Ini handlenya. Dan kita akan merasakan bagaimana duduk di bangku baris ketiga pada Mitsubishi Kuda ini. Ikuti saya. Seperti inilah kondisi duduk ketika saya duduk di bangku belakang Mitsubishi Kuda. Masih diberi pegangan tangan yang sistemnya otomatis melipat sendiri apabila tidak digunakan. Dan legroomnya juga tergolong luas. Dan salah satu saya yang suka dari Mitsubishi Kuda ini, ketika kita duduk di belakang, dia sama aja pandangannya ke depan tetap sama karena bentuk bangku dari Mitsubishi Kuda ini dibuat bertahap menurun. Untuk pandangan dibilang luas untuk ke depan. Hanya itu mungkin untuk sisi belakang. Sisi sebelah kiri juga sama untuk bagian belakang. Bangkunya juga dapat dilipat, sama sistemnya seperti bangku yang di sebelah kanan. Jadi apabila kita membawa keluarga atau membawa barang lebih, kita dapat mengakses bangku ini. Apabila untuk akses membawa barang, memang ini adalah mobil penumpang, tapi mungkin sesekali akan kita gunakan untuk membawa barang. Kita dapat membalikkan bangku ini dan membuka bangku belakang untuk bagian belakang. Dan untuk keamanan dari Mitsubishi Kuda ini, karena dia sudah menggunakan central lock, sudah menggunakan remote, dia sudah diberi switch. Setiap pintu itu diberi switch. Switch ini mengingatkan ketika pintu tidak tertutup rapat, maka alarm akan otomatis berbunyi. Dan kita dapat menggunakan switch ini untuk lampu bagian dalam, yaitu dengan men-setting lampu bagian dalam itu door. Ketika pintu terbuka, seperti ini dia. Ketika pintu terbuka, maka lampu itu akan tertutup. Jadi ketika saya menekan switch yang di sini, lampu itu otomatis akan mati. Itulah fungsi dari switch yang terletak di setiap pintu pada Mitsubishi Kuda Grandia ini.
kita akan mulai mereview dari interior bagian belakang pada Mitsubishi Kuda ini. Sebelumnya tadi ada yang ketinggalan, bahwa untuk lampu plat nomor pada Mitsubishi Kuda ini terletak di bawah ini, di bawah emblem yang bertuliskan kuda. Dan di sini juga terdapat tipe dari mobil ini, Grandia. Dan di sini terdapat 2,5 diesel. Artinya ini mobil ini memiliki cc 2500 cc. Oke, untuk membuka pintu belakang, kita dapat mengakses dengan menarik handle yang terdapat di balik cover yang ini. Inilah dia penampilan belakang dari Mitsubishi Kuda. Untuk bagian belakang, salah satu kekurangan dari Mitsubishi Kuda ini adalah bagasi yang minim, bagasi yang sempit. Karena ruang bagasi dikurangi untuk menambah kenyamanan penumpang di baris ketiga. Walau seperti itu, apabila kita tidak menggunakan seluruh bangku penumpang pada Mitsubishi Kuda ini, kita juga dapat menggunakan bagian belakang ini sebagai akses barang yang lebih luas dengan cara menekan tuas yang terdapat di sisi kiri dan sisi kanan bangku ke depan dan membalikkan bangku dengan menarik handle yang ini. Saya rasa untuk mobil minibus seperti ini, ruang penyimpanan sebesar ini sudah cukup luas. Dan ini ada dongkrak yang terletak di bagasi. Karena ini dongkrak barang aftermarket dan ukurannya lebih besar dari dongkrak aslinya Mitsubishi Kuda, makanya saya meletakkannya di bagian belakang. Dan mungkin kita boleh lihat untuk tempat dongkrak aslinya pada bagian depan sebelah kiri. Oke, sebelum kita melihat tempat penyimpanan dongkrak pada sisi bagian di bawah bangku depan, kita lihat bentuk talang air yang berbeda dari Mitsubishi Kuda ini. Talang air dari sisi kanan dan kiri ini tidak menyatu, jadi dia seolah-olah terputus pada bagian ini. Dan inilah menurut saya salah satu perbedaan juga dari mobil-mobil lainnya. Dan untuk ban serep ini seharusnya dari pabrikan Mitsubishi dia diberi cover. Cuman ini ketika saya membeli mobil ini, covernya sudah dilepas dari pemilik aslinya dan belum diganti. Untuk akses dongkrak dengan dongkrak yang original, Mitsubishi Kuda memberikan tempat penyimpanan di bawah bangku depan sebelah kiri. Tepatnya di sini. Disitulah tempat posisi dongkrak originalnya. Jadi semua peralatan yang dibuat di Mitsubishi Kuda ini tertata dengan rapi. Kita lanjut ke bagian depan sebelah kiri. Pada bagian depan sebelah kiri, Mitsubishi Kuda ini hanya diberi fasilitas kursi depan yang bisa maju mundur dan bisa ke depan dan ke belakang. Namun tidak ada untuk pengaturan ketinggian kaki. Dan satu lagi, ada ruang penyimpanan yang minim di sebelah kiri. Mungkin ini bisa digunakan untuk tempat penyimpanan mungkin dompet yang kecil atau tempat penyimpanan apapun itu. Untuk penyimpanan pintu sebelah kiri juga sama dengan sebelah kanan. Dia diberi kotak, diberi box yang kecil dan mungkin dapat untuk menyimpan barang-barang yang berukuran kecil. Untuk armrest pintu sebelah kiri ini sama juga dengan sebelah kanan, tidak terlalu nyaman, namun cukuplah. Oke teman-teman, demikianlah hasil review dari saya terkait Mitsubishi Kuda Grandia tahun 2005 ini. Apabila teman-teman punya pengalaman tentang Mitsubishi Kuda ini, silahkan tulis di kolom komentar. Thank you for watching this video. Don't forget like, subscribe, and share this video.